Halo sahabat semua. Siap-siap. Karena di konten kali ini kita akan membongkar sebuah resep yang bisa bikin kamu kewalahan. Camilan sederhana, tapi jadi incaran semua kalangan. Dari dapur rumah biasa, bisa berubah jadi peluang usaha luar biasa. Penasaran kan? Bagaimana cireng keju bisa mendatangkan keuntungan yang bikin semangat dagang semakin membara? Mari kita mulai perjalanan ini. Untuk yang sudah like, komentar, dan subscribe, semoga Allah melancarkan rezekimu, memberi kesehatan yang paripurna, dan memudahkan segala urusanmu. Dukunganmu sangat berarti, agar konten bermanfaat seperti ini bisa terus hadir menemani kita semua. Semua usaha besar selalu dimulai dari sebuah ide kecil. Begitu pula dengan kisah lahirnya usaha cireng keju ini. Awalnya, hanya ada rasa penasaran ketika melihat begitu banyak jajanan modern yang bertebaran. Orang sibuk membicarakan donat, pizza, atau minuman kekinian. Namun di sisi lain, camilan sederhana khas Nusantara seolah mulai tersisih. Dari situlah muncul dorongan untuk mengangkat kembali cireng, tetapi dengan sentuhan baru yang membuatnya berbeda dari yang lain. Bayangkan sebuah camilan renyah di luar, lembut di dalam, lalu tiba-tiba melelehkan keju gurih yang nikmat. Paduan sederhana itu ternyata mampu menggugah selera hampir semua kalangan. Anak kecil menyukainya karena kejunya lumer, remaja menikmatinya untuk teman nongkrong, dan orang dewasa menjadikannya hidangan wajib ketika berkumpul bersama keluarga. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa cireng keju bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Persiapan awal tidak dimulai dengan modal besar. Justru semua bermula dari dapur kecil di rumah. Tepung tapioka, keju parut, bawang putih, daun bawang, dan bumbu pelengkap menjadi bahan utama yang harus tersedia. Alatnya pun sederhana, hanya wajan, spatula, kompor, serta wadah adonan. Tidak ada yang mewah, namun cukup untuk mulai bereksperimen. Dari sekian kali percobaan, akhirnya tercipta resep dengan takaran pas. Gurih renyahnya kulit berpadu harmonis dengan lelehan keju di tengah. Di titik inilah muncul satu pertanyaan besar di dalam hati. Berapa sebenarnya modal yang dibutuhkan jika resep ini dikembangkan menjadi usaha serius? Maka dimulailah perhitungan sederhana. Untuk membuat 100 porsi cireng keju, diperlukan sekitar 2 kg tepung tapioka seharga Rp30.000, setengah kilogram keju dengan harga Rp60.000, serta bumbu tambahan seperti bawang, daun bawang, dan penyedap dengan total Rp20.000. Jangan lupa minyak goreng yang menghabiskan sekitar Rp40.000 untuk sekali produksi. Jika semua dihitung, maka modal bahan baku yang diperlukan mencapai Rp150.000. Dari modal itu, 100 porsi cireng keju siap diolah. Lalu bagaimana dengan harga jual? Rata-rata camilan seperti ini dijual dengan harga Rp3.000 per potong. Artinya, 100 porsi bisa menghasilkan Rp300.000. Dari hasil penjualan itu, dikurangi modal bahan Rp150.000, masih tersisa Rp150.000 sebagai keuntungan bersih dalam sekali produksi. Angka ini mungkin terlihat kecil, namun bayangkan jika produksi dilakukan 2 hingga 3 kali sehari. Maka keuntungan bisa menembus Rp500.000 hanya dalam 1 hari. Dan semua itu dimulai dari ide sederhana di sebuah dapur rumah. Inilah titik awal yang membangkitkan semangat untuk melangkah lebih jauh. Setelah memahami modal bahan baku dan potensi keuntungan, langkah berikutnya adalah memikirkan peralatan yang dibutuhkan agar produksi lebih lancar. Sebab, tanpa peralatan yang tepat, usaha bisa terhambat di tengah jalan. Awalnya, wajan kecil dan spatula sederhana memang cukup untuk sekadar uji coba. Namun ketika pesanan mulai datang bertubi-tubi, jelas diperlukan peralatan yang lebih memadai. Maka dimulailah pencatatan kebutuhan. Wajan besar tahan panas dengan harga Rp100.000, sutil stainless seharga Rp30.000, serta saringan minyak dengan harga Rp20.000. Tidak lupa tambahan wadah adonan dan baskom plastik yang harganya sekitar Rp50.000. Biaya ini memang bukan modal utama, namun termasuk investasi awal yang penting. Jika ditotal, pengadaan peralatan sederhana menghabiskan sekitar Rp200.000. Jumlah ini sekali keluar, namun bisa digunakan dalam jangka panjang. Dengan peralatan memadai,
kapasitas produksi bisa meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, strategi produksi menjadi fokus utama. Cireng keju harus disajikan dalam keadaan hangat agar cita rasanya maksimal. Itu artinya proses produksi tidak boleh sembarangan. Adonan harus dibuat setiap pagi, kemudian dibentuk sesuai ukuran. Setelah itu, sebagian digoreng setengah matang untuk stok, sementara sebagian lain dibiarkan mentah agar bisa digoreng langsung ketika ada pesanan. Strategi ini membuat waktu tunggu pembeli menjadi lebih singkat. Hanya butuh beberapa menit untuk menyajikan cireng keju yang renyah dan lumer. Selain itu, stok setengah matang memungkinkan penjual melayani pesanan dalam jumlah besar tanpa kerepotan di dapur. Pada tahap inilah mulai terasa betapa pentingnya manajemen waktu. 1 jam pertama dipakai untuk mempersiapkan adonan. 1 jam berikutnya untuk menggoreng stok setengah matang. Sisa waktu dipakai untuk menjaga stand penjualan atau menunggu pesanan datang melalui pesan antar. Semua langkah ini dilakukan dengan penuh semangat, karena setiap potong cireng keju yang keluar dari penggorengan bukan hanya sekadar camilan, melainkan sumber rezeki yang diharapkan membawa keberkahan dari Allah. Dan semakin hari, semakin jelas terlihat bahwa usaha kecil ini perlahan mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Setelah urusan resep dan peralatan mulai teratasi, perhatian berikutnya tertuju pada lokasi penjualan. Sebab, sehebat apapun sebuah produk, tanpa lokasi yang tepat akan sulit dikenal orang. Inilah bagian yang sering dianggap sepele, padahal justru bisa menentukan laju usaha. Awalnya penjualan dilakukan dari rumah. Tetangga sekitar menjadi pelanggan pertama. Mereka yang mencicipi kemudian bercerita kepada teman dan kerabat. Dari mulut ke mulut, nama cireng keju mulai terdengar. Namun, jika hanya mengandalkan tetangga tentu hasilnya terbatas. Maka diputuskan untuk mencari lokasi strategis. Pasar tradisional menjadi pilihan awal. Di sana, banyak orang mencari camilan untuk keluarga. Sewa lapak sederhana hanya menghabiskan sekitar Rp50.000 per hari. Dengan biaya itu, stand kecil bisa berdiri dari pagi hingga siang. Lalu sore harinya, penjualan berlanjut di depan sekolah atau kampus. Tempat ini ramai oleh anak muda yang gemar mencoba jajanan unik. Tidak berhenti di situ, area sekitar masjid pada waktu selesai sholat juga dijadikan titik penjualan. Saat jamaah bubar, aroma cireng keju yang digoreng hangat langsung menarik perhatian. Perlahan namun pasti, lokasi penjualan semakin bervariasi dan pelanggan pun bertambah. Modal untuk sewa tempat memang menambah pengeluaran. Jika ditotal, rata-rata Rp150.000 per hari bisa habis untuk biaya sewa di beberapa titik. Namun pengeluaran itu sebanding dengan hasil yang diperoleh. Dari 100 porsi yang biasanya terjual, kini bisa meningkat hingga 200 porsi. Dengan harga jual Rp3.000 per potong, omset harian mencapai Rp600.000. Setelah dikurangi modal bahan dan biaya sewa tempat, masih tersisa keuntungan bersih sekitar Rp250.000 per hari. Angka ini jelas lebih besar dibandingkan ketika hanya berjualan dari rumah. Dari sini, terlihat jelas bahwa lokasi adalah kunci. Semakin berani mengambil titik ramai, semakin besar pula peluang keuntungan yang bisa diraih. Dan siapa sangka, dari sekadar dapur kecil di rumah, kini cireng keju mulai dikenal di banyak sudut kota. Setelah lokasi penjualan terbukti memberi hasil yang lebih baik, langkah selanjutnya adalah membangun citra. Sebab, sebuah produk tidak hanya dinilai dari rasa, tetapi juga dari tampilan dan kesan pertama yang ditangkap mata. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah branding. Cireng keju yang dijual awalnya hanya dibungkus plastik polos. Praktis, namun terkesan biasa saja. Dari sinilah muncul ide untuk menambahkan sentuhan berbeda. Kantong kertas dengan stiker logo sederhana mulai digunakan. Logo itu berisi gambar cireng dengan lelehan keju, serta tulisan nama usaha dengan huruf tegas. Biaya pembuatan 100 stiker hanya sekitar Rp50.000, sedangkan kantong kertas per 100 lembar menghabiskan sekitar Rp70.000. Dengan modal Rp120.000, tampilan produk berubah total. Konsumen yang sebelumnya hanya membeli untuk dimakan sendiri, kini mulai membawanya sebagai buah tangan untuk keluarga atau teman.
Tidak jarang mereka memotret bungkus cireng keju lalu mengunggah ke media sosial. Dari sanalah promosi gratis pun mengalir tanpa disangka. Selain kemasan, cara penyajian di lokasi penjualan juga diperhatikan. Stand kecil diberi banner berwarna cerah dengan tulisan besar, cireng keju lumer. Biaya cetak banner hanya sekitar Rp100.000, namun efeknya sangat besar. Orang yang lewat seketika tahu apa yang dijual tanpa harus bertanya. Branding sederhana ini membuat usaha cireng keju terlihat lebih profesional. Harga jual Rp3.000 yang sebelumnya dianggap pas, kini justru tampak murah karena tampilannya sudah naik kelas. Bahkan, beberapa pelanggan tidak keberatan jika harganya dinaikkan menjadi Rp3.500 per potong. Dengan selisih kecil itu, keuntungan per hari bisa bertambah Rp100.000 lebih. Dari sini semakin jelas bahwa branding bukan sekadar tampilan, melainkan cara untuk meyakinkan konsumen bahwa produk ini pantas dicoba. Dan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk mempercantik tampilan, ternyata kembali berlipat ganda melalui peningkatan penjualan.